Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani dengan NIM 2103200033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang TQM atau Total Quality Management. Dalam istilah Indonesia, Total Quality Management atau TQM disebut manajemen mutu terpadu yang juga disebut manajemen kualitas terpadu. Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas produktivitas dan kinerja lain dalam perusahaan. Tujuan dari implementasi TQM adalah untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menimbulkan pembelian yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen mencapai skala ekonomis dengan akibat penurunan biaya produksi. Implikasi dari hal tersebut bahwa TQM harus mempunyai visi misi dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang yang saat ini muncul maupun belum ada sama sekali. Kreativitas dan kemampuan manajemen menciptakan pasar yang akan datang inilah dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai pemimpin ataupun pionir dalam pasar. Dengan kata lain, penerapan TQM di dalam sebuah perusahaan dapat memberikan manfaat utama yang pada gilirannya meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan. Menurut Jiptono dan Diana, yang membedakan TQM dan dengan pendekatan lainnya dalam menjalankan usaha adalah komponen-komponennya. Komponen inti memiliki 10 unsur utama yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, dan adanya keterlibatan pemberdayaan karyawan. Pengertian Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia yang ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat bagi pada anggota organisasi dan masyarakat. TQM juga diterjemahkan sebagai pendekatan yang berorientasi pada pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM memiliki input yang spesifik, yaitu keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan, mentransformasi input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan. TQM merupakan satu sistem yang saat ini mulai diterapkan perusahaan-perusahaan karena dianggap mampu mendukung kinerja manajerialnya. TQM adalah sistem yang berkembang yang terdiri dari praktek, peralatan, dan pelatihan metode untuk mengelola organisasi dalam konteks perubahan yang cepat. Sistem menyediakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi dengan menghilangkan cacat produk dan layanan ngebut. Total quality adalah filosofi, suatu paradigma total tentang perbaikan kontinu dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, pengembangan perorangan dan profesional. Yang kedua, hubungan interpersonal. Yang ketiga, efektivitas manajerial. Yang keempat, produktivitas organisasi. Pengertian total filosofi di atas ialah bahwa kualitas bukanlah suatu program akan tetapi berakar dalam prinsip-prinsip seperti keyakinan, harapan, rendah hati, kerja keras, konsisten dalam tujuan perbaikan, progres, nilai-nilai moral, dan kebenaran
kebenaran yang harus menjadi budaya kehidupan organisasi. Apabila seluruh karyawan organisasi tidak menghayati prinsip-prinsip tersebut, maka penerapan metode tidak cukup untuk membuat produk, jasa, dan hubungan kerja yang berkualitas. Untuk memudahkan pemahamannya, pengertian TQM dapat dibedakan dalam dua aspek. Aspek yang pertama menguraikan apa TQM itu, dan aspek kedua membahas bagaimana mencapainya. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Total Quality Approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM berikut ini. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kelima, memiliki komitmen jangka panjang. Yang keenam, membutuhkan kerjasama tim. Yang ketujuh, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Yang kedelapan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang kesembilan, memberikan kebebasan yang terkendali. Yang kesepuluh, memiliki kesatuan tujuan. TQM adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk yang pertama, memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. Yang kedua, memperbaiki semua proses penting dalam organisasi. Dan yang ketiga, memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, semua organisasi selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dilakukan secara gradual, bertahap, dan secara berkelanjutan. Namun, peningkatan dengan cara bertahap dirasakan kurang memadai apabila ingin mengambil posisi di depan, dihadapkan pada pesaingnya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap seluruh proses kinerja organisasi. Inilah merupakan usaha yang dinamakan Total Quality Management. Pendekatan TQM dilakukan berdasarkan 6 konsep dasar, yaitu yang pertama, suatu manajemen yang mempunyai komitmen dan terlibat penuh untuk memberi dukungan organisasi dari atas ke bawah. Yang kedua, selalu fokus terus-menerus ke konsumen internal dan eksternal. Yang ketiga, melibatkan dan memberdayakan seluruh SDM organisasi secara efektif. Yang keempat, perbaikan kontinu atau terus-menerus dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Yang kelima, melibatkan para pemasok atau supplier sebagai mitra kerja. Yang keenam, menentukan sistem pengukur untuk semua proses. Karakteristik Total Quality Management. Ada 10 karakteristik TQM yang dikembangkan oleh Goetz dan Davis dalam Giptono. Yang pertama, fokus pada pelanggan dalam TQM. Baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan oleh mereka. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok DAX, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat, komitmen jangka panjang.
TQM merupakan paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Yang kelima, kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. Yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat semakin meningkat. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Bagi perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan, menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, apalagi dalam era persaingan global. Sedangkan dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Tujuan dan manfaat TQM. Tujuan TQM adalah untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara terus-menerus yang pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen dengan akibat penurunan biaya produksi. Implikasi dari hal di atas adalah bahwa manajemen TQM harus mempunyai visi misi dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang, yang saat ini mungkin belum ada sama sekali. Kreativitas dan kemampuan manajemen menciptakan pasar kebutuhan yang akan datang inilah yang bias menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai pemimpin atau pionir dalam pasar tersebut. Menanam budaya TQM dalam suatu organisasi memang tidak mudah karena heterogenitas latar belakang anggota organisasi dari segi pendidikan, pengalaman, budaya, dan tradisi nilai yang dibawa, serta oleh karena itu penanaman budaya TQM memerlukan kesabaran dan keuletan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun demikian, hal ini adalah masalah yang harus dicapai demi meningkatkan kualitas produktivitas dari daya saing organisasi
untuk bertahan hidup dalam arena persaingan lokal, regional, dan global. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan TQM, khususnya bagi pelanggan, perusahaan, maupun bagi staf dan karyawan. Manfaat tersebut didasarkan pada sistem kerja dari TQM yang berlandaskan pada perbaikan berkesinambungan atau berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi berbagai bentuk pemborosan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua faktor itu pada akhirnya akan meningkatkan profit atau keuntungan. Adapun manfaat TQM bagi perusahaan. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya menurun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketujuh, membantu terciptanya teamwork. Yang kedelapan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Ada manfaat TQM bagi pelanggan. Yang pertama, pelanggan lebih diperhatikan. Yang kedua, tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Adapun keunggulan perusahaan yang menerapkan TQM adalah yang pertama, TQM mengembangkan konsep kualitas dengan pendekatan totalitas. Kualitas bila dipandang dari sudut pandang konsumen diartikan sebagai kesesuaian. Persyaratan kualitas tercetak pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam konsep total, konsumen bukan saja membeli, melainkan dapat diartikan sebagai proses berikutnya, yaitu pihak yang menentukan persyaratan dan mendambakan kepuasan yang sekaligus juga sebagai produsen yang selayaknya memenuhi persyaratan agar dapat memberi kepuasan. Dalam hal ini, kualitas tidak dipandang dalam arti yang sempit dari segi produk yang dihasilkan saja, tetapi juga harus dipandang sebagai keseluruhan aspek dari perusahaan. Yang kedua, adanya perubahan dan perbaikan secara terus-menerus dengan menerapkan TQM. Perusahaan dituntut untuk selalu belajar dan berubah, memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya. Total Management System atau yang disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. TQM dapat memberikan efek menguntungkan pada pengembangan karyawan dan organisasi dengan membuat seluruh karyawan fokus pada manajemen kualitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Perusahaan dapat membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menciptakan kesuksesan jangka panjang bagi pelanggan dan organisasi. Fokus TQM pada kualitas membangun organisasi mengidentifikasi kekurangan keterampilan pada karyawan serta pelatihan,
pendidikan, atau pendampingan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan fokus pada kerja tim, TKM mengarah pada penciptaan tim lintas fungsi dan berbagai pengetahuan, peningkatan komunikasi, dan koordinasi antara kelompok yang berbeda untuk memperdalam pengetahuan kelembagaan dan memberikan perusahaan lebih banyak fleksibilitas dalam menggerakkan personil. Kemudian ada prinsip TKM. TKM menentukan serangkaian cara bagi organisasi untuk mencapai hal ini dengan jalur menuju perbaikan berkelanjutan yang sukses yang berpusat pada penggunaan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk menanamkan disiplin kualitas ke dalam budaya dan proses organisasi. Lebih khusus lagi, TKM menyoroti proses yang digunakan organisasi untuk memproduksi produk mereka dan meminta organisasi untuk mendefinisikan proses tersebut, terus memantau dan mengukur kinerja mereka, dan menggunakan data kinerja tersebut untuk mendorong perbaikan. Selain itu, semua karyawan dan departemen organisasi harus menjadi bagian dari proses ini. Berikut adalah 8 prinsip panduan yang digunakan oleh TKM untuk meningkatkan kualitas. Prinsip dan proses implementasi. Proses umum penerapan TKM mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, organisasi menilai budaya saat ini dan sistem manajemen mutu serta mengidentifikasi nilai-nilai inti. Yang kedua, manajemen memutuskan untuk berkomitmen terhadap TKM dan mengembangkan secara induk TKM. Yang ketiga, organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan permintaan pelanggan. Yang keempat, manajemen memetakan proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, manajemen membentuk tim untuk mengawasi upaya perbaikan proses. Yang keenam, manajemen mulai berkontribusi terhadap proses tersebut dengan memberikan perencanaan dan pelatihan tambahan. Yang ketujuh, manajemen menciptakan proses untuk membantukan manajemen proses sehari-hari. Yang kedelapan, manajemen terus-menerus meminta umpan balik dari karyawan. Yang kesembilan, penerapan TKM merupakan komitmen jangka panjang dan lamanya waktu untuk dibutuhkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi berbeda-beda di setiap organisasi. Kelemahan TKM antara lain sebagai berikut. Perencanaan dan sumber daya TKM memerlukan sejumlah besar perencanaan dan sumber daya dari waktu ke waktu agar dapat dialokasikan dengan tepat untuk perubahan. Komitmen seluruh perusahaan, perbaikan berkelanjutan dalam TKM berarti budaya organisasi harus fokus pada peningkatan proses. Semua tingkatan manajemen harus mendukung. Biaya tambahan. TKM mungkin menambah biaya pelatihan, infrastruktur, dan pengembangan tim. Waktu. Mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun bagi sebuah organisasi untuk sepenuhnya menunjukkan hasil yang diharapkan. Upaya parsial. Karena upaya yang terlibat dalam penerapan TKM, langkah parsial menuju hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan.
Contoh TKM, pabrikan mobil Toyota mencontohkan TKM. Penerapan TKM dan Kaizen di Toyota menghasilkan kualitas produk dan kerjasama yang lebih tinggi di semua tingkat organisasi. Toyota mengadopsi praktik terkait yang disebut pengendalian kualitas statistik. Pada tahun 1949, pada tahun 1551, Toyota meluncurkan sistem saran ide kreatif yang didasarkan pada sistem saran yang digunakan di Ford. Pada tahun 1965, Toyota dianugerahi Deming Application Prize atas kemajuan besar dalam peningkatan kualitas pada tahun 1994. Kursus pelatihan TKM Eksekutif Grup Toyota didirikan memberikan pelatihan TKM bagi para eksekutif baru. Inisiatif Inisiatif TKM Toyota berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2011, Toyota mengumumkan bahwa sistem saran ide kreatifnya telah menghasilkan lebih dari 40 juta saran hingga saat ini. Contoh lain TKM terjadi di Tata Steel, sebuah perusahaan pembuat baja yang berbasis di India dan anak perusahaan Tata Group. Tata Steel mengadopsi TKM pada tahun 1980-an. Perusahaan ini dianugerahi Deming Application Prize pada tahun 2008. Tata Steel menggunakan metodologi TKM untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pelanggan. Mereka berusaha memastikan penciptaan nilai dalam sistem yang mencakup pelanggan dan pemasok. Pada tahun 2008, Tata Steel membentuk Komite Peningkatan Kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kelompok peningkatan kinerja dibentuk untuk pembuatan besi, pembuatan baja, pengerolan datar, pengerolan panjang, pemeliharaan, dan banyak lagi. Sebagai bagian dari laporan tahunan, tahun 2008 sampai 2009, Tata Steel melaporkan bahwa inisiatif TKM menghasilkan dampak laba sebesar 150 juta dolar pada bisnisnya. Untuk memudahkan pemahamannya, pengertian TKM dapat dibedakan dalam dua aspek. Aspek yang pertama menguraikan apa TKM itu dan aspek kedua membahas bagaimana mencapainya. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Total Quality Approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM berikut. TQM merupakan satu sistem yang saat ini mulai diterapkan perusahaan-perusahaan karena dianggap mampu mendukung kinerja manajerialnya. TQM adalah sistem yang berkembang yang terdiri dari praktek, peralatan, dan pelatihan metode untuk mengelola organisasi dalam konteks perubahan yang cepat. Sistem menyediakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi dengan menghilangkan cacat produk dan layanan ngebut. Tujuan TQM adalah untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara terus-menerus yang pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen dengan akibat penurunan biaya produksi. Implikasi dari hal di atas adalah bahwa manajemen TQM harus mempunyai visi misi dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan TQM, khususnya bagi pelanggan, perusahaan maupun bagi staf dan karyawan. Manfaat tersebut didasarkan pada sistem kerja dari TQM yang berlandaskan pada perbaikan berkesinambungan atau berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi berbagai bentuk pemborosan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua faktor itu pada akhirnya akan meningkatkan profit atau keuntungan. Baiklah, cukup sekian
pemaparan materi saya tentang TQM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.